Alright guys, okay, hello guys. Okay, for now we will discuss about exercise 75 guys di latihan 75 dari TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya. How are you guys? Okay, di sini nanti ada topik yang judulnya adalah Why are Americans getting older? Kenapa orang Amerika itu menua gitu guys ya. Oke, exercise 75, right? Sebelumnya kita baca dulu pilihan jawaban lagi. Kita baca dulu petunjuknya sedikit yang sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Alright. Oh ya, buat teman-teman yang belum dapat materi sebelumnya, cek aja di playlist ya guys ya. Kita lanjut. In some questions in the reading section on the paper-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis kertas ya, you will be asked to recall and relate information and content from cause and effect passages about various fields of study. Anda akan diminta untuk mengingat dan menghubungkan informasi dan konten dari bacaan sebab akibat tentang berbagai bidang studi ya guys ya. Choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke, kita langsung aja bahas ya. Ya, judulnya adalah Why are Americans getting older? Mengapa orang Amerika menjadi lebih tua atau menua gitu ya. Oke, langsung aja. Person 65 years and over ya, person 65 years and over already represent 13% of the total population in America. Orang yang berusia 65 tahun ke atas sudah mewakili 13% dari total populasi di Amerika Serikat ya. And by 2025 ya, pada tahun 2025 nanti ya, there will be 59 million elderly Americans. Akan ada 59 juta orang Amerika, representing 21% of the population of the United States, yang mewakili 21% dari populasi Amerika Serikat. Wow, banyak banget. Jadi orang-orang tua di sana itu semakin banyak gitu guys ya intinya. Furthermore, selanjutnya dia lebih jauh lagi, the percentage of the population over age 85 will increase from about 1% currently to 5% in 2050. Selanjutnya, persentase populasi yang berusia di atas 85 tahun akan meningkat dari sekitar 1% saat ini ya, menjadi 5% pada tahun 2050. Wow, semakin menua aja ya Amerika ya, banyak orang tua nanti udah kayak Jepang aja ya. Kalau Jepang kan udah ini ya, presentasenya itu memang lebih banyak orang tua ya. Oke, kenapa bisa gitu sir? Ya karena orang-orang Jepang kan nggak milih punya anak, banyak yang nggak mau punya anak guys. Jadinya ya yang tersisa ya orang-orang tua ya. This population trend has been referred to as the graying of America. Tren populasi ini telah disebut sebagai the graying of America. The graying itu penuaan ya guys ya, penuaan Amerika gitulah intinya ya. Gray itu bukannya abu-abu sir. Kalau tua kan putih rambutnya. Guys, kalau orang tua itu rambut putih itu, rambutnya orang tua itu bukan white hair ya, gray hair, grayish hair. Intinya gray itu inilah rambut ya, untuk menandakan rambut putih ya, grayish hair gitu, gray hair, bukan white hair ya. Graying di sini artinya menua ya, penuaan Amerika ya. Tren populasi ini telah disebut sebagai penuaan Amerika. To explain this demographic change, untuk menjelaskan perubahan demografis ini. Demografis itu apa sir? Ya demografis itu ya studi ya guys, studi tentang struktur dinamika populasi. Karakteristiknya ya kayak usia, jenis kelamin, rasnya apa, etnisnya, status perkawinan, tingkat kelahiran atau kematian kayak gitu ya. Alright, to explain this demographic change, untuk menjelaskan perubahan demografis ini, we must look to 3 factors. Kita harus melihat 3 faktor. Apa aja guys? Ada fertility ya kelahiran, mortality kematian, and imigrasi ya perpindahan gitu guys. In large part influence all demographics trends, and the graying of America is no exception ya. Kelahiran, kematian, dan imigrasi sebagian besar mempengaruhi semua tren demografis dan penuaan Amerika. Dan penuaan Amerika bukanlah pengecualian. Ulang-ulang. Kelahiran, kematian, dan imigrasi sebagian besar mempengaruhi semua tren demografis, dan penuaan Amerika bukanlah pengecualian. Oke. Tren demografis. Tren di situ artinya nih guys ya, what is it? Suatu petunjuk ya, petunjuk yang tentang sesuatu yang lagi booming, lagi terjadi saat ini ya. Alright.
Terus ada lagi, the large number of children born after World War II will increase the pool of elderly between 2010 and 2030. Sejumlah besar anak-anak ya yang lahir setelah Perang Dunia Kedua akan meningkatkan pool itu jumlah gitu aja ya, pool of elderly, jumlah orang tua between 2010 antara tahun 2010 dan 2030. Sir, pool itu emangnya ini ya jumlah ya? Iya guys, jumlah pool itu jumlah. Kalau Deadpool, sir, Deadpool yang mana dulu? Deadpool superhero ya, Marvel, ada Deadpool. Sebenarnya nama dia tuh dari suatu jokes atau lelucon buat ini guys, buat gambling tuh apa sih, judi ya guys ya. Ya cara mainnya ya kalian nebak siapa artis yang bakalan meninggal ya. Umpamanya sekalian kayaknya si ini nih si bakalan meninggal, si nama artis ini, tulis aja di pool itu, di papan itu tulis aja yang paling umpamanya yang tebakannya paling bener, ya itu nanti dapat duit gitu guys ya. Ya itu berarti jokes gelap ya, maksudnya taruhan-taruhan dark dark gambling aja sih, buat lelucon aja. Oke, terus the baby boom will have become the senior boom 65 years later as this large segment of the population age. Baby boom akan menjadi senior boom 65 tahun kemudian saat segmen besar dari populasi ini menua semua guys. Baby boomer itu ini guys ya, generasi baby boomer dong, generasi setelah Perang Dunia Kedua ya. Pokoknya kalau bapak kalian atau kakek kalian ya lahirnya antara tahun 1946 ya, setelah Perang Dunia Kedua kan 1946 sampai 1964, nah itu disebutnya baby boomers guys. Ya, kalau bapak kalian lahirnya tahun 65 sampai tahun 80, nah berarti namanya generasi X. Setelah X apa sir? Kalau X ya milenial itu tahun 81 sampai tahun 96 ya guys ya. Terus ada Gen Z, ya Gen Z ya kan. Gen Z itu tahun 97, diawali tahun 97 sampai 2012. Nah, si bocil-bocil sekarang ini, anak-anak kecil ini suka main FF ya, Free Fire ya, Mobile Legend ya, yang masih bocil-bocil ini yang lahir tahun 2013 ya, itu disebutnya Gen A, generasi Alpha gitu guys. Oke, tadi gimana? The baby boom will have become the senior boom 65 years later as this large segment of the population ages. Ya, baby boom akan menjadi senior boom 65 tahun kemudian saat segmen besar dari populasi ini menua. Terus, although the increase in the birth rate is the most dramatic factor, meski peningkatan angka kelahiran adalah faktor yang paling dramatis, the decline in the death rate is also significant. Penurunan angka kematian juga signifikan. Ya, meski peningkatan angka kelahiran adalah faktor yang paling dramatis, ya, yang lahir banyak, penurunan angka kematian juga signifikan, juga banyak gitu guys maksudnya. Terus, medical advances have influenced life expectancy. Kemajuan medis telah mempengaruhi harapan hidup. Antibiotics and drug therapies as well as new surgical techniques have made a significant contribution. Antibiotik itu ya obat ini ya, infeksi bakteri ya. Antibiotik dan terapi obat serta teknik bedah baru telah memberikan kontribusi yang signifikan gitu guys. Terus, in addition, technological devices for diagnosis and treatment have saved and extended lives. Selain itu, perangkat teknologi untuk diagnosis ya dan pengobatan telah menyelamatkan dan memperpanjang hidup ya. Ya, semakin canggih alat-alat kesehatan, ya semakin banyak orang tua yang bertahan ya guys ya. Ya, bertahan. Ya, meningkatkan harapan hidupnya lah, ya harapan hidup mereka gitulah. Alright, for example, whereas only 40% of those Americans born in 1900 had a life expectancy of 65. Sebagai contoh, sementara hanya 40% dari orang Amerika yang lahir pada tahun 1900 memiliki harapan hidup hingga 65 tahun ya. In the year 2000 ya, pada tahun 2000, 80% reach the classic retirement age. 80% mencapai usia pensiun klasik. Usia pensiun klasik ya usia pensiun yang ditentukan sama pemerintah guys. Ya, pemerintah nyebut berapa, biasanya 65 atau ya 65 tahun itu udah pensiun ya. Alright, terus the average male lifespan, rata-rata usia hidup pria in 2000, di tahun 2000
was 71.4 years, ya, adalah 71,4 tahun. And it's expected to increase to 73.3 by 2005. Ya, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 73,3 pada tahun 2005. Jadi rata-rata usia hidup pria pada tahun 2000 itu adalah 71 tahunan lah ya, 71,4 tahun. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 73, berarti nambah 2 tahun ya pada tahun 2005 ya. Berarti karena dulu gini guys, dulu orang-orang tuh 60 itu udah pada meninggal semua. Sekarang bisa sampai ke 70, bisa lebih karena pengobatan semakin canggih, itulah intinya ya. Terus among females, di antara perempuan, the lifespan is projected to increase from 78.3 years in 2000 to 81.3 years by 2005. Di antara perempuan, usia harapan hidup mereka itu diperkirakan akan meningkat dari 78. Oh, ini ya, cewek itu lebih awet ya, lebih lama hidupnya, 78,3 tahun pada tahun 2000 dan akan naik menjadi 81,3 tahun pada tahun 2005 ya. See charts ya, lihatlah grafik. Ini grafiknya nih ya kan. Oke, berarti di tahun 2005 cewek-cewek bisa hidup sampai 81,3 tahun ya. Wow, ya lebih cepat meninggal yang cowok ya. Terus in addition, selain itu, immigration has contributed to increasing number of elderly. Selain itu, imigrasi juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah orang tua. Ya, imigrasi maksudnya gimana, Sir? Ya, umpamanya kita ini guys, umpamanya kita misalkan nih kita nerima Rohingya ya, orang-orang Rohingya, mereka kan punya anak, istri, mereka kan umurnya kan yang sini kan umur 40-an ya. Ya berarti kan numpuk, semakin banyak orang-orang tua di negara kita, jadi gitu guys. Contohnya contoh lagi, banyak yang imigrasi itu ke ini ya, ke Amerika sana ya, lebih banyak orang tua yang dari Meksiko dan segala macam ya, dari berbagai macam negara, karena mereka kesananya pas hampir tua kan, udah umur 40-50 kayak gitu guys. Terus after World War I, setelah Perang Dunia I, a massive immigration of young adults of childbearing age occurred ya. Setelah Perang Dunia I terjadi imigrasi besar-besaran dari dewasa muda, orang dewasa yang masih muda gitu ya. Dewasa muda itu ya kayak umur 25-an lah ya intinya ya, yang berada di dalam usia subur ya, 25-an ya. Terus because the customs and traditions of the immigrants encouraged large families ya, karena adat dan tradisi para imigran mendorong keluarga besar ya, and birth rates among the specialized population were very high, dan angka kelahiran di antara populasi khusus ini sangat tinggi ya. Orang-orang ini kan Meksiko yang datang ke Amerika itu kan mereka nggak menerapkan KB guys ya, mereka anaknya kan banyak-banyak gitu guys ya. Their children now among the elderly are currently a significant segment of the older population. Anak-anak mereka yang kini termasuk di antara orang tua saat ini merupakan segmen signifikan dari populasi yang lebih tua. Gitu guys. Alright, okay. Gitu. Alright, coba kita langsung ke pilihan jawabannya guys ya. Coba kita lihat soalnya langsung. Coba kita lihat nomor 1, right? Which of the following would be an alternative title for the passage? Ini teman-teman kalau mau ditebak dulu silahkan di pause ya. Pokoknya di play, di pause, gitu, tebak dulu baru di play lagi. Soalnya saya langsung ini guys, langsung ya, langsung jawab gitu ya. Okay, alright. Which of the following would be an alternative title for the passage? Manakah dari judul berikut yang merupakan judul alternatif untuk bacaan tersebut? Yang bisa jadi judul alternatif mana guys? Soalnya tadi kan udah ada judul utamanya ya, Why are Americans getting older ya? Kenapa orang Amerika menjadi lebih tua kan? Yang bisa jadi judul lagi yang mana? Apakah yang A, The Graying of America, Amerika yang mulai menua? Bisa. Kalau yang B, pola imigrasi di Amerika, Immigration Patterns in America, disebutin, cuman dia nggak bisa jadi judul ya, karena nggak utama, cuman sekilas saja. Kalau yang C, Trends in Life Expectancy, tren harapan hidup, sekilas doang. Baby boomers, sekilas doang, generasi baby boomers atau generasi yang dari tahun 46 sampai 64 adalah. Berarti jawabannya adalah yang A ya, The Graying of America, yang bisa Amerika yang mulai menua. Oke, gampang. Terus yang nomor 2, the average life expectancy for an American woman today is, harapan hidup rata-rata Amerika saat ini, harapan hidup rata-rata wanita Amerika saat ini adalah yang mana guys? Saat ini ya. Kita baca dulu, right?
Coba itu ya. Among females, the lifespan is projected to increase from 78.3 years in 2000 to 81.3 years by 2005. Di antara perempuan, usia harapan hidup diperkirakan akan meningkat dari 78,3 tahun pada tahun 2000 menjadi 81,3 tahun pada tahun 2005. Masalahnya dia nanyanya gini guys, nanyanya saat ini itu berarti kita asumsinya adalah ketika mereka bikin soal ini ya. Jadi sekarang kan 2024 udah jauh banget ya, nggak bisa di ini guys. Kalau saat ini 2024 itu belum ada datanya. Jadi ini mungkin kesalahan dari bukunya ya, kesalahan dari buku. Saat ini kan dia jawabnya. Right. Kalau umpamanya asumsinya adalah saat ininya adalah sebelum tahun 2005 ya, berarti jawabannya adalah yang C itu aja. Saya ngejawabnya C aja, 78,3 tahun ya guys ya. Karena itu kan di antara perempuan usia harapan hidup diperkirakan akan meningkat dari 78,3 tahun. Nah, saya ambil jawaban itu pada tahun 2000 menjadi 81,3 tahun pada tahun 2005. Nah, berarti dia ini pada waktu bikin soal ini sebelum 2005 ya guys ya. Soalnya ini berarti 78,3 kalau saya jawaban saya. Oke, kalau yang nomor 3-nya coba ya kita lihat guys. The word pool, jumlah kata pool in line 10 refers to kata pool di baris ke-10 mengacu pada apa nih? Kita terjemahin dulu ya. Kalau yang A itu a group of people, berarti sekelompok orang. Kalau yang B general direction, berarti arah umum. Kalau yang C itu a negative attitude, sikap negatif. Kalau yang D an increase in influence, peningkatan pengaruh ya. Kita lihat dulu di baris ke-10 ada apa itu guys. Poolnya ya, increase the pool itu ya. Alright, so kita bacanya dari fertility deh ya. Fertility aja biar lebih jelas ya. Fertility sampai ages ya. Fertility, mortality, and immigration in large part influence all demographic trends, and the graying of America is no exception. Fertilitas atau kelahiran ya, mortalitas atau kematian, dan imigrasi sebagian besar mempengaruhi semua tren demografi dan menuanya penduduk Amerika. Ya, tidak terkecuali ya, no exception. The large number of children born after World War II will increase the pool of elderly between 2010 and 2030. Sebagian besar anak yang lahir setelah Perang Dunia II akan meningkatkan jumlah orang tua antara tahun 2010 dan 2030. Berarti ya jawabannya ini guys, yang A ya, sekelompok orang ya, poolnya itu mengarah ke jumlah sekelompok orang. Gitu guys, kelompok orang ya yang paling tepat di situ. Alright, 3A. Kalau yang nomor 4-nya the word trends, kata trends di baris ke-9 is closest in meaning to ya. Kata trend pada baris 9 paling dekat artinya dengan apa? Apakah yang A many questions, banyak pertanyaan. Kalau B small mistakes, yaitu kesalahan kecil. Kalau yang C final conclusions, kesimpulan akhir. Kalau yang D general direction, petunjuk umum. Sepertinya petunjuk umum guys, ini tren ya. Tren itu petunjuk umum tentang sesuatu yang lagi viral gitu aja, suatu petunjuk. Trennya gimana, trennya sekarang. Nah itu kan berarti petunjuknya gimana sekarang, yang lagi viral, yang lagi terkenal apa. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat dulu di baris ke-9 ya, all demographic trends ya. Berarti kita baca ini yang sama ya, kalimat yang sama sampai fertility sampai exception aja deh ya. Fertility, mortality, and immigration in large parts influence all demographic trends, and the graying of America is no exception. Fertilitas atau kelahiran, mortalitas, kematian, dan imigrasi sebagian besar mempengaruhi semua tren demografi ya, tren demografi ya, petunjuk demografi ya, dan menuanya penduduk Amerika tidak terkecuali. Ya betul, jawabannya adalah yang D guys, general direction. Oke, petunjuk umum ya. Kalau nomor 5-nya the word there, mereka, in line 29 di baris ke-29 mengacu pada, kita terjemahin dulu pilihan jawabannya, families ya keluarga gitu ya. Kalau elderly tua, immigrants imigran. Kalau D birth rates. Oke, kita lihat dulu di baris ke-29 itu ada apa.
Itu their-nya ya guys, their children itu ya, kita bacanya dari because saja ya. Because the customs and traditions of the immigrants encouraged large families, ya, karena adat istiadat dan tradisi para imigran mendorong terbentuknya keluarga besar, and birth rates among the specialized population were very high, ya. Dan angka kelahiran di kalangan populasi khusus ini sangat tinggi. Their children, anak-anak merekanya lari kemana guys? Merekanya lari ke imigran ya. Their children now among the elderly, yang kini udah lanjut usia ya, are currently a significant segment of the older population. Saat ini merupakan segmen signifikan dari populasi lanjut usia. Ya, there-nya lari ke ini dong, lari ke imigran ya. Berarti jawabannya adalah yang C dong ya, yang C, immigrants. Kalau yang nomor 6-nya, where in the passage does the author explain what has influenced life expectancy? Di bagian manakah dari bacaan tersebut penulis menjelaskan apa yang mempengaruhi harapan hidup? Ya, coba kita cari dulu. Kayaknya medical advance itu ya, medical advance have influenced life expectancy. Kemajuan medis itu meningkatkan harapan hidup ya. Coba, although the increase in the birth rate is the most dramatic factor, meskipun peningkatan angka kelahiran merupakan faktor yang paling dramatis, the decline in the death rate is also significant. Penurunan angka kematian juga signifikan. Alright. And then medical advances have influenced life expectancy. Kemajuan medis telah mempengaruhi harapan hidup. Berarti jawabannya ini ya, yang mana nih guys? Yang tadi baris ke 14 sampai 16 ya. Baris ke 14 sampai 16 ya, berarti yang B berarti gitu guys. Kalau yang nomor 7-nya, what does the author mean by the statement in line 14 to 15? Ya, apa yang dimaksud oleh penulis dengan pernyataan pada baris 14 sampai 15? Pernyataannya adalah although the birth rate is the most dramatic factor, meskipun angka kelahiran merupakan faktor yang paling dramatis, the decline in the death rate is also significant, ya. Penurunan angka kematian juga signifikan. Apa yang dimaksud dari dia dengan kata-kata itu guys? Meskipun angka kelahiran merupakan faktor yang paling dramatis, penurunan angka kematian juga signifikan. Artinya apa guys? Apakah yang A, both the increase in births and the decrease in death are significant? Peningkatan angka kelahiran dan penurunan angka kematian keduanya signifikan, bisa. Kalau yang B, the higher number of births is less significant than the decrease in death. Jumlah kelahiran yang lebih tinggi tidaklah sepenting penurunan jumlah kematian. Enggak lah. Kalau yang C, lower birth rates and higher death rates have had dramatic results. Jadi angka kelahiran yang lebih rendah dan angka kematian yang lebih tinggi telah menghasilkan dampak yang dramatis ya. Enggak. Kalau yang D, a significant change in the number of births has balanced the change in the death rates. Perubahan signifikan dalam jumlah kelahiran telah menyeimbangkan perubahan dalam angka kematian. Enggak ya. Artinya cuma sesimpel yang A gitu guys. Both the increase in births and the decrease in death are significant. Baik peningkatan angka kelahiran dan penurunan angka kematian, keduanya signifikan gitu ya. Artinya cuma itu aja yang A berarti. Terus ini nomor 8. When will the number of elderly people exceed 20% of the population? Kapankah jumlah orang lanjut usia akan exceed, melebihi ya? Melebihi 20% dari populasi. Melebihi 20% dari populasi tadi, 21% tadi yang di awal-awal tadi, guys. Ya, 2025 itu coba kita baca person sampai ini ya. Sampai states ya. Person 65 years and over already represent 13% of the total population in America. Orang yang berusia 65 tahun ke atas sudah mewakili 13% dari total populasi di Amerika. And by 2025 dan pada tahun 2025
There will be 59 million elderly Americans. Akan ada 59 juta orang Amerika lanjut usia ya, representing 21%, ya kan, yang mewakili 21% of the United States, of the population of the United States ya, yang mewakili populasi Amerika Serikat. 21% ya berarti melebihi 20% kan guys. Tahunnya berarti kan 2005 itu kan, 2025 itu kan. Berarti jawabannya adalah yang C. Very easy. Oke, gitu guys. Kalau yang nomor 9, the authors mention all of the following as factors that have influenced population trends ya, except. Jadi penulis menyebutkan semua faktor berikut sebagai faktor yang mempengaruhi tren populasi. Kecuali apakah yang A, the baby boom after World War II, yang mempengaruhi ini ya, mempengaruhi tren populasi, ledakan bayi, baby boomer itu setelah Perang Dunia Kedua, iya dia mempengaruhi. Kalau yang B, the immigrants after World War I, imigrasi setelah Perang Dunia I, iya mempengaruhi. Kalau yang C, the improvement in healthcare, perbaikan dalam perawatan kesehatan, dia mempengaruhi populasi juga. Terus penurunan, the decline in the birth rates among young Americans, penurunan angka kelahiran di kalangan pemuda Amerika. Nggak ada ya keterangannya ya. Pemuda Amerika tadi dia dijelaskan merantau gitu, imigran ya, nggak ada keterangan penurunan angka kelahiran di kalangan pemuda ya. Berarti yang kecuali cuman yang D gitu guys. Oke, kalau gitu terus yang nomor 10 ya guys, kalau gitu guys. Alright, it can be inferred from the passage that the word gray in a reference to, dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata abu-abu gray itu ya merujuk pada ya tua, abu-abu ya tua, warna rambut ya. Coba yang A, the hair color typical of older people, warna rambut khas orang tua. Iya, jadi rambut putihnya orang tua itu di bahasa Inggris gray ya guys ya. Karena sebenarnya warnanya tuh aslinya tuh abu-abu, terlihat putih aja. Ya karena kehilangan melanin atau apa sih guys namanya itu. Pokoknya aslinya abu-abu lah itu ya. Kita nyebutnya gray hair, bukan ya, rambut putih itu bukan white hair. Ya graynya tuh merujuk ke rambutnya. A bisa ya. Kalau yang B, the last name of the person who has studied the population trends, nama belakang dari orang yang memiliki nama belakang orang yang sudah mempelajari tren populasi ya. Enggak ada yang namanya gray. Terus the diversity of colors in the population that makes to make gray, keragaman warna di populasi yang bercampur menjadi abu-abu. Enggak ya. Kalau yang D, the dismal outlook for the future because of population trend, prospek masa depan yang suram karena tren populasi. Enggak, gray itu rambutnya guys, berarti yang A gitu guys ya. Alright, gimana guys? Ada nomor 11 nggak ada ya? Oke, aman. Sampai situ aja. 75 exercise 75 in reading of Barons ya. TOEFL-nya Baron. Nanti kita lanjut lagi ke exercise 76 ya. Baron itu cuma sampai 85 ya guys ya. Mohon bersabar ya guys. Saya cuma sampai 85. Nanti di 76 ada judulnya The Art of Healing, seni healing ya guys ya. Seni penyembuhan ya guys ya. Oke, sip guys. Oke, don't forget to share the channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris. And we will meet again at exercise 76 ya, tentang seni penyembuhan. Oke guys, terima kasih banyak. Thank you.